Kuliah kehidupan, 7 side hustle yang bisa kalian lakukan di tahun 2022. Dulu saat pandemi dan sekarang post pandemi, kita semua banyak belajar tentang pentingnya uang, tentang pentingnya kesehatan finansial kita. Kita belajar bahwa di dunia yang serba tidak pasti ini, kita harus bersiap untuk segalanya, segala kemungkinan yang akan terjadi. Kita kan nggak bisa nebak ya. At least kalau kita siap ya, kita nggak akan kelabakan dan kita akan tetap bisa survive. Di sini saya akan memberikan gambaran tentang beberapa sampingan atau side hustle yang bisa kalian lakukan, tidak peduli usia atau pekerjaan kalian. Pertama adalah video dan podcast editing. Tentunya kalian yang melihat video saya menyadari bahwa tidak ada ilustrasi ataupun sesuatu yang menarik dari segi visual. Bahkan dari kualitas audionya pun juga nggak cukup baik. Ya, karena begitulah umumnya konten kreator. Mereka suka bikin konten dan membagikan ilmunya, tapi ketika balik lagi kepada realita, banyak yang benci sama proses edit-editnya. Saya juga. Nah, di sini kalian bisa belajar untuk editing video dan audio. Kalau mau editin konten saya juga nggak apa-apa. Nanti saya bayar pokok sama sharing profit dari penghasilan channel. Beneran nggak apa-apa. Langsung tulis aja di kolom komentar. Nanti kita coba 1-2 konten. Kalau cocok, kita tanda tangan kontrak. Kedua ada online tutoring atau ngajar online. Bukan les loh ya, tapi tutoring. Misalnya untuk kalian para sales yang pengalamannya udah segudang, pengalaman kerjanya udah puluhan tahun ya, mungkin sekarang kalian sudah terlalu tua atau karena suatu hal lain kalian jadi tidak bisa untuk bekerja sebaik dulu. Maka dari itu jualah ilmu yang sudah kalian dapatkan secara online. Gak ribet kok sekarang, udah banyak banget fasilitas seperti Google Meet atau Zoom untuk mempermudah tutoring kalian. Jika kalian merasa ilmu yang kalian miliki tidak akan laku, enggak, semua ilmu itu bernilai. Jika kalian anak muda, kalian bisa tutoring tentang cara bermain game seperti Mobile Legends atau PUBG yang baik dan benar. Banyak saya lihat konten-konten di YouTube, di TikTok, gimana cara, kalau nggak salah ya, jadi hyper yang benar, jadi side yang benar. Saya main Dota ya. Jika kalian hobi olahraga, kalian juga bisa tutoring misal cara berlari dengan efisien, gak gampang capek, atau cara untuk meminimalisir cedera dan sebagainya. Ketiga ada website design. Emang kedengarannya sulit ya. Tapi saya dengar nih dari mahasiswa saya yang kuliah di jurusan teknik informatika. Dia bilang, belajar desain web itu nggak sulit. Dan malah mungkin itu mata kuliah paling mudah di teknik informatika. Dan bayarannya pun cukup fantastis ya. Dulu di tahun 2015 saya pernah menyewa jasa desain website. Ya pokoknya terima jadilah. Jadi bikin website, terus kalian membuat domain dan hostingnya juga waktu itu buat setahun atau 2 tahun saya lupa. Waktu itu saya bayar 25 juta kalau nggak salah. Dan itu saya nyewa jasa anak kuliahan. Dan di tahun 2015 udah 25 juta untuk amatir ya. Sekarang pasti bisa jauh lebih besar lagi. Apalagi misal kalian udah cukup ternama dalam web designing ya. Terus keempat ada private consulting. Misalnya di antara kalian ada yang punya orang tua atau mungkin kenalan yang ngerti bisnis. Nah, kalian bisa tawarkan pada mereka untuk jadi konsultan bisnis. Jika mereka mau, kalian tinggal carikan kliennya dan setelah itu biaya konsultasinya dibagi alias sharing profit. Atau kalau kalian punya keahlian yang sudah terjamin, misal nih, kalau di Dota kalian udah MMR 3000 atau 4000 gitu ya, nah kalian bisa private consulting. Atau misal kalian punya keahlian menggambar, punya keahlian apa, kalian bisa private consulting. Mungkin kalau private consulting tuh paling bagus untuk kalian yang punya keahlian psikologi atau jasmani ya. Jadi kayak private consulting dalam atletisme mungkin ya. Jadi di sini pada intinya tuh kita bisa mencari informasi apapun secara online. Kan banyak banget tuh dituliskan misal kayak kita bikin proposal bisnis, BIP-nya sekian, HPP-nya sekian, gimana cara ngitungnya dan lain-lain.
Tapi nggak semua orang mau mencari, dan nggak semua orang mau menghabiskan waktunya untuk belajar hal-hal itu. Jadi mereka akan mencari jasa konsultan untuk mempercepat progres mereka. Maka dari itu, bagikan ilmu kalian dan dapatkanlah bayaran dari sana. Kelima, kalian bisa menjual ide atau gagasan. Ini banyak banget dilakuin oleh anak muda sekarang ya. Anak muda zaman sekarang tuh pinter-pinter. Jadi kebanyakan dari mereka cuman suka berpikir aja. Dan jarang mau beraksi. Nah, buah atau hasil dari pemikiran mereka tuh, mereka jual sebagai konsep atau proposal bisnis. Bahkan saya pun banyak beli ya dari anak-anak muda tentang ide bisnis. Saya tawarin kerjasama, mereka nggak mau, dan mereka sudah cukup puas dengan hasil dari menjual ide atau gagasan mereka kepada saya. Keenam, jadi penulis blog. Ini cenderung saya tes long term ya, jika kalian ada modal sewa jasa membuat website atau blog dan sewa juga SEO analis. Terus jika kalian punya banyak tulisan, upload aja di sana dan biarkan SEO analis yang kalian sewa bekerja. Atau jika ide kalian sudah mentok atau mungkin kalian nggak punya ide sama sekali ya, kalian bisa sewa orang dan bayar mereka untuk menulis di sana, dan kalian dapat revenue dari program Ads Google. Katakanlah nih, biar agak manusiawi ya. Kemarin tuh saya juga udah lihat-lihat tuh waktu mau bikin konten ini kan, berapa sih harga bayaran buat orang menulis artikel per artikelnya. Dulu waktu masih zaman-zaman kuliah ya, saya juga ada kerjaan kayak gini. Saya testel bikin artikel gitu ya. Tapi di website luar, dan bayarannya tuh lumayan. Kalau Gold dan di ACC tuh bisa $100, berarti zaman dulu sekitar 1,2 jutaan ya. $100, $200 mungkin malah bisa. Nah, kemarin waktu saya cek ya, saya lihat berapa sih tarifnya di Indonesia gitu, dan parah banget sih, 20.000. Itu pun nggak banyak yang 20.000. Ada beberapa yang 50.000, tapi tetap aja nggak nutup sih menurut saya. Jadi kalau misal kalian besok punya ide ini juga buat bikin side hustle dan ada modalnya, kalian sewa orang-orang yang bisa nulis dan pintar nulis, gagasannya banyak, kalian bayar per artikelnya 50.000 atau 100.000, minimal 50.000 lah. Terus yang ketujuh nih, jadi konten kreator di medsos. Tentu aja ya, jadi konten kreator itu nggak mudah, tapi ketika kalian bisa dan mendapatkan pasar yang tepat, pendapatannya tuh bisa banyak banget. Baik itu sharing profit dari platform, sponsor, atau pendapatan lainnya. Kalau kalian kepo tentang pendapatannya nih, kalian nggak harus jadi YouTuber ya yang emang pendapatannya paling banyak ya. Tapi kalau kalian mau ngecek nih, kalian bisa lihat channelnya Deddy Corbuzier, terus kalian cari berapa sih pendapatannya beliau di sana lewat Google. Kalian cari banyak banget itu. Pendapatannya PewDiePie atau yang channel-channel horor seperti Jurnal Risa, Kisah Tanah Jawa. Nah, itu tuh ternyata banyak banget. Jadi kalian bisa mulai riset dan cari aja topik yang mungkin kalian bisa lakukan secara terus-menerus dan konsisten di sana. Sekian dari kuliah kita hari ini. Saya harap bagi kalian yang butuh tambahan pemasukan segera menemukan ide side hustle yang tepat dan sukses di sana. Jangan lupa like, share, dan subscribe.